Hidup sehat pemirsa. Duluan, mulu nih. Mohon maaf pemirsa. Oke, silahkan. Terima kasih banyak. Oke, kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar yang herbal-herbal ya, yaitu daun salam. Nah, daun salam ini berguna untuk apa sih? Iya. Sudah bersama kita ada Dr. Ingrid. Halo Dr. Ingrid. Halo, Dr. Ingrid ini adalah ahli herbal. Sudah didatangkan betul. khusus buat hidup sehat. Dan aku pernah loh nyobain hasil racikannya. Jadi bener-bener seger banget aku jadinya tuh gara-gara herbalnya. Nah, Dok, aku langsung tanya ya, Dok ya. Ini daun salam dapat menstabilkan tekanan darah, Dok. Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Wow, fakta. Berarti saya kalau siaran sama Indra Bekti harus banyak-banyak minum ini. Ayo Maaf, Dok, saya yang kita, perlu itu, saya yang kita perlu. ini gimana Dok? Kita bikinnya Dok. Iya. Jadi kan daun salam itu kenapa bisa menstabilkan tekanan darah? Karena dia selain bersifat antioksidan juga kandungannya itu bersifat merelaksasikan pembuluh darah. Gitu. Aku lumayan tuh tinggi, Dok. Nah, ini saya. Ini cara buatnya begini ya. Kita bisa pakai 10 lembar. 10 lembar daun salam segar. 10 lembar. Yang ini segar direbus ya, Dok, ya. Masukkan saja direbus langsung. Ya, Dok? Nah, ini udah sebenarnya begini aja ya. Berapa lama tuh, Dok, direbusnya? Jadi ini kan takaran untuk sekali minum. Ya. Airnya jadi berapa cangkir? Airnya 2 cangkir. Oh, airnya 2 cangkir. Direbus daun hingga salamnya 10. hingga tersisa 1 cangkir. Oh, gitu. Jadi kita sisa 1 cangkir ya. Seperti pemirsa lihat sudah ada di situ ya. Ada cara membuatnya juga dan khasiat-khasiatnya seperti apa di layar kaca Anda ya. Dan ini diminum berapa kali nih, Dok? Diminum boleh 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi kalau tekanan darah kita agak naik sedikit, boleh mengkonsumsi ini untuk menormalkan. 2 kali seharinya ini misalnya pagi kah atau misalnya baru bangun tidur atau sebelum makan tuh gimana, Dok, biar optimal gitu? Oh iya, jadi bagusnya sih sebelum sarapan sama sebelum makan malam. Oh, sebelum sarapan dan sebelum makan malam gitu ya, Dok. Penyerapannya juga lebih bagus. Nah, kalau misalnya orang yang udah minum obat tekanan darah tinggi nih, Dok, boleh nggak konsumsinya barengan sama ini? Di jarak 2 jam. Oh, di jarak 2 jam. Misalnya ya. ini kan diminum sebelum sarapan, misalnya jam 6 pagi misalnya, terus langsung sarapan jam 6 pagi, terus baru jam 8 minum obat darah tinggi Jadi berarti ini ramuan ini juga bukan sebagai pengganti obatnya ya, Dok ya? Iya, tetapi memang kalau tekanan darahnya hanya meningkat sedikit, yang ringan saja, sebenarnya salam saja sudah bisa. Udah bisa, oke. Tentunya dengan gaya hidup yang sehat ya. Betul. Oke. Nah, Dok, kalau untuk menurunkan kolesterol tinggi, Dok, bisa juga nggak nih, Dok? Bisa, dengan ramuan yang sama ini. Dengan ramuan yang sama kolesterol juga bisa. Asam urat, Dok, asam urat, Dok. Asam urat juga bisa. Juga bisa. Ya, jadi dia Ramuannya? sama ramuannya Sama juga? ini karena daun salam gampang itu ya? ada senyawa yang menghambat namanya enzim santin oksidase. Itu yang sehingga kadar asam urat dalam darah tuh bisa turun. Wah, berarti dengan satu ramuan bisa khasiatnya beragam gitu ya dari daun salam itu ya. Nah, kalau dikasih jeruk nipis, gula merah mungkin atau madu, Dok, supaya ada rasanya gitu, Dok. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh sih, asal kalau kita ada gula darah yang terlalu tinggi ya sebaiknya jangan. Jangan. Oh, Nah, gitu. Kalau gula darahnya jangan malah ya, Dok Kalau ya. yang- Ini udah selesai belum, Dok? Coba deh, Dok, rasanya, Dok. Berapa lama ya, Boleh. Dok, ya ini? Ini sih kira-kira 15-30 menit dia udah 15 tersisa sampai 30 setengahnya. Oh, ceritanya ini udah 30 menit ya, Dok? Boleh, tapi 30 menit kemudian. 3 minutes years later. Oh, udah. Langsung. Tapi diminum begini ya. aja juga enak sih. Ntar saya saring deh biar lebih bagus. Nah, ini sambil menjawab mitos atau fakta nih, Dokter. Daun salam ini ramuannya bisa meredakan sakit mah. Mitos atau fakta, Dokter? Fakta. Fakta. Banyak khasiatnya. Caranya Karena gimana, memang- Dok, kalau itu? Nanti kita bikin ramuan yang berbeda ya. Beda ya Kalau ramuannya ya. karena untuk Jadi- sakit mah ada dicampur jahe, dicampur sereh. Oh, ini dia nih ada jahe dan Iya. sereh nih Ada ya. jahe sama sereh. Diminumnya kalau mah gimana tuh, Dok? Sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan lebih bagus. Sebelum makan Iya, lebih bagus ya, kecuali Dok, ya? kalau nyeri sekali, kadang kan ada orang yang tidak kuat dengan pedasnya jahe. Oh. Itu Jahe bisa ya? diminum sesudah makan nggak Sudah apa-apa. makan juga nggak apa-apa gitu.
Nah. Diminumnya berapa gelas dok? Kan kalau misalnya yang ini kan 2 gelas sehari. Kalau yang untuk mah gimana dok? 2-3 kali. 2-3 gelas sehari. Mau nyobain siapa? Aku cobain deh. Panas ya. Awas tapi masih panas. Ini masih panas banget. Ya. Ini debus ya. Loh. Aromanya kayak daun salam ya? Iya. Kan memang daun salam, Pak. Buat biasa pengharum nasi ya. Karena kan kita masak nasi uduk. Nasi uduk juga pakai daun salam. Betul. Nah, dok, kalau kita konsumsi seperti itu tadi bumbu dapur, dok. Iya. Itu apa ada mendapatkan khasiatnya tuh, dok, yang optimal, dok? Kalau biasanya kita bikin nasi liwet, nasi uduk. Itu tetap ada manfaatnya ya. Karena kan misalnya gini, kalau kita makan nasi uduk nih, kan dia biasanya pakai santan juga. Nah, adanya daun salam dia akan mengurangi penyerapan dari lemak ya. Lemak yang dari si santannya itu akan mengurangi penyerapannya ke dalam darah. Baik, dok. Nah, dok, ini udah ada penelpon dok yang mau ngobrol sama dokter ya. Ibu Nuria. Halo Bu Nuria. Halo Ibu. Halo, selamat siang Ibu. Yo, sesaat lagi. Bentar lagi, dok. Oke. Nah, kita bikin yang buat sakit mah ini, Bu. Iya, dok. Betul. Jadi kalau untuk mah nih, sebenarnya kita bisa. Ini kan tadi rebusnya baru sebentar ya, jadi kita bisa pakai juga ramuan yang ini. Masih bisa kita pakai. Berapa lembar nih, dok? Masih bisa kita pakai. Kira-kira 5 lembar. 5 lembar aja. 5 lembar aja. 5 lembar aja cukup. Baik. Sebelum kita lanjutin lagi, ini ada penelpon yang sudah mau bertanya-tanya. Silakan. Halo, Ibu Nuria. Halo. Iya, Bu. Ibu Nuria dari Pekanbaru. Iya, Bu. Silakan pertanyaannya. Saya nanya sama dokternya. Iya. Obat mah. Yang daun salam itu sama jahe. Kalau tensi kita rendah, apa bisa setelahnya diminum daun salam nggak, dokter? Nah, kalau tensinya rendah tuh, dok, itu boleh juga nggak, dok, nih tetap konsumsi ini? Kalau tensi rendah sebaiknya jangan, Bu. Nanti bisa tambah rendah. Gitu. Oh iya benar. Ya, karena kan memang ini khusus untuk darah tinggi ya, dok ya. Darah tinggi dan tensi normal masih oke. Karena kan ini apa dia merelaksasi. Ya. Iya betul. Jadi kalau tensinya tekanan darahnya lagi rendah ya sebaiknya jangan. Gitu. Nanti tambah rendah. Gak bisa, Bu, kalau tekanan darah rendah gak bisa jadinya, Bu, ya, Bu. Ya, dok, ya? Iya, betul. Ya? Betul. Jadi kalau tekanan darah rendah yang lain lagi. Dok? Kalau tekanan darah rendah? Ya, maksudnya kan mah nih, tapi dia tekanan darah rendah. Oh gitu. Jadi kalau tekanan darah rendah dan mah itu bisa pakai namanya akar manis Lycora. Oh, jadi beda bukan daun salam. Iya. Nanti kita akan bahasnya di episode selanjutnya di Hidup Sehat. Oke, nah ini kembali lagi nih, dok. Ini dimasukin jahe ya. Jahenya kira-kira 1 ruas diiris-iris ya. Nah, dok, ini daun salam ini bisa nggak sih untuk orang yang capek-capek, pegel-pegel, relaksasi gitu, dok? Bisa, tapi dicampur sama jahe. Oh, campur-campur jahe. Jadi kayak pegel-pegel di otot, di sendi, itu bisa pakai daun salam dan jahe. Kayak begini. Jadi ramuan mirip-mirip sama ramuan mah, tetapi kalau ramuan mah ini biasanya ditambahkan sereh. Bisa ditambahin serai juga. Wah, oke deh pemirsa. Ini sambil menunggu ramuannya matang nih ya. Sebentar lagi. Oh, Kak Indra juga mau nyobain. Sesaat lagi ya. Coba deh kita coba minum dulu ya. Deh, Kak. Minum. Enak nggak ya? Seruput. Ini udah mau jadi. Enak. Enak, Kak. Enak. Rasanya pahit-pahit. Gimana? Tapi nggak sepahit yang waktu itu tuh, dok. Ya sempat pahit banget. Ada ramuan Sambiloto itu. Iya, Sambiloto itu, dok. Aduh, pahit banget. Ini nggak terlalu pahit. Masih bisa. Masih bisa ya. Ya udah. Sambil Kak Indra menghabiskan ramuannya dan kita menunggu udah jadi kok mahnya. Sesaat lagi kita akan kembali ya hanya di Hidup Sehat. Ya, kembali kita di Hidup Sehat dan kali ini Arlin akan mencoba ramuannya yang untuk mah ini ya. Yang ramuan ini isinya apa aja? Ini ada daun salam, ada jahe dan juga ada serainya. Kita coba ya. Iya. Sama madu ya. Jadi enak. Apa rasanya, Bu? Enak banget. Enak ya? Iya, enak banget. Bentar ya, silakan kerja. Saya makasih loh. Itu warnanya kayak agak teh-teh gitu ya, dok? Iya. Karena rasanya kayak teh nggak? Aduh, enak banget. Enak banget. Rasanya lebih enak dari teh deh kayaknya. Kok, dok, aku dikasih pahit, dok, yang ini, dok? Itu kan nggak ada madunya. Oh, nggak ada madunya. Pakai ada madu madunya. sedikit ya, boleh. Ya udahlah, ya. Ini ada fakta lagi nih, dok. Daun salam itu dapat menurunkan gula darah. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, bagus banget ini salamnya. Karena dia memang sifatnya bahan-bahan aktifnya itu akan
mengurangi kadar gula darah dan menghambat juga absorpsinya. Jadi kalau untuk gula darah berarti nggak pakai pemanis ya dok ya? Jangan pakai pemanis apapun ya dok? Iya. Walaupun itu madu juga ya dok? Madu ya kita lihat kadar gula darahnya dulu. Kalau memang masih ringan, boleh kasih madu dikit. Baik. Nah, ini udah ada penelpon. Biar saya kerja terus aja, Anda minum terus ya Bu ya. Oke. Baik, halo Bu. Putus. Belum juga jadian udah putus. Mohon maaf ya dok. Udah habis. Enak banget dokter. Dok, ini daun salam dapat mengobati gatal-gatal dok. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, gimana dok caranya? Kalau gatal-gatal ditempelin memang. Ditempel dong. Ditempelin. Tapi ini saya mau bikin dulu yang tadi buat menurunkan gula darah ya. Gula darah. Oke. Ya, yang menurunkan gula darah itu kita bisa pakai daun salam kira-kira 10 gram yang kering ya. Yang kering ya dok, beda sama yang tadi ya. Yang kering. Emang apa dok bedanya maksudnya khasiatnya? Yang fresh sama yang kering gitu? Kalau yang kering itu biasanya zat aktifnya udah lebih terkonsentrasi gitu. Jadi kalau yang kering itu zatnya lebih terkonsentrasi. Baik, ini berapa lembar nih dok? Itu kita hitungnya sebenarnya ditimbang aja kalau yang kering ya. Jadi 10 gram kira-kira, kemudian brotowalinya, brotowali kering. Ini brotowali kering. Kira-kira 5 gram 5 gram. Ini untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau orang dengan diabetes ini baik konsumsi ini. Tapi ini pahit ya, karena ada brotowalinya. Baik. Nah, dok, ini misalnya kita bikinnya banyak terus kita masukin kulkas, dok. Itu nanti pas diminum dipanasin gitu. Itu gimana dia, dok? Masih bisa, tapi 3 hari ya. Tahan 3 hari aja. Tapi kalau saran saya kalau untuk diabetes gitu ya lebih bagus kita bikin untuk 1 hari. Oh, baik. Jadi ini bikin untuk 1 hari, kira-kira airnya itu 800 ml. Kan ini direbus, nanti tersisa 400 ml. 400 ml itu buat 1 hari. Jadi minum yang pagi 200 ml, 200 ml minum yang sore atau malam. Gitu. Nah, untuk yang gatal-gatal ya? Nih dok ya. Kalau gatal-gatal itu pemakaiannya topikal ya, dioles. Topikal. Jadi kira-kira 10 lembar daun salam segar digiling ya. Ini kira-kira seginilah ya. Sudah digiling seperti ini. Kemudian nanti campur sama minyak kelapa atau bisa pakai juga yang virginnya ya, virgin coconut oil juga bisa. PCO. Terus diolesin aja gitu ya dok? Diolesin aja. Jadi kayak bubur gitu ya. Itu tinggal dioles aja. Oh gitu. Dicoba deh dok, rasanya gimana gitu? Boleh. Atau gimana? Ada yang gatal nggak? Kalau ada yang gatal bisa merasakan. Ditanya ini gatal-gatal ya, bukan gatal-gatal sama cowok bukan ya? Amit. Kayak gini aja ya. Kayak gini. Ini detailnya kita lihat ya. Ini di bandage, dibalut juga boleh. Meredakan gatal-gatal. Habis ini terus habisnya dibalut dia dok? Ya boleh. Dibalut. Jadi biar nggak kemana-mana kan, nggak jatuh-jatuh. Gatal-gatalnya kalau sampai basah sampai keluar darah, nanah gitu. Jangan. Jadi ini yang tidak ada luka ya. Yang tidak ada luka. Misalnya gatal-gatal karena penyakit jamur itu masih bisa. Jamur masih bisa. Atau gatal karena alergi ya, pruritus itu masih bisa. Oke, baik dok. Nah, dokter, terakhir nih dokter, tips untuk pemirsa TV One, pemirsa hidup sehat supaya bisa mendapatkan manfaat optimal dari daun salam. Oke, jadi daun salam ini adalah bumbu yang sebenarnya kebanggaan Indonesia loh. Jadi namanya itu kalau terjemahan bahasa Inggrisnya Indonesian bay leaf. Jadi ada Indonesian-nya, Indonesian bay leaf. Karena memang asalnya dari Indonesia gitu ya, kearifan lokal kita. Yang sebenarnya bumbu itu juga sifatnya aman banget, bisa dikonsumsi semua usia kan. Termasuk ibu hamil juga kalau sebagai bumbu itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah dalam bentuk ekstrak sebaiknya jangan. Iya. Karena sudah sangat konsentrasinya sangat besar. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan untuk keluhan-keluhan ringan dan menjaga kesehatan, terutama menstabilkan gula darah, tekanan darah, asam urat ya, itu bagus sekali karena asam uratnya sendiri sudah ada uji kliniknya pada manusia. Wah, semakin bangga ya jadi orang Indonesia. Terima kasih banyak dok atas informasinya. Iya, dan juga pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Ya, dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai kita bertemu kembali. Saya Indra Bekti. Dan saya juga Dr. Reini Tarlin Puspita. Indonesia Hidup Sehat. Bye-bye.